Itu adalah tangga menuju Pura Pasar Agung. Sekarang Junior berada di parkiran Pura Pasar Agungnya. Kalau teman-teman tidak tahu jalan menuju ke sini, teman-teman bisa menggunakan Google Map dengan mengetik Pura Pasar Agung Karangasem, tapi menggunakan mode mobil agar terus berada di jalan utama. Nah, setelah teman-teman naik tangga, teman-teman pasti bertemu halaman pura yang luas dan pura besar. Itu adalah Pura Pasar Agungnya. Selagi Junior nunggu teman-teman sembahyang, Junior nunggu di halaman pura atau orang Bali bilang jabe pura. Nah, teman-teman yang beragama Hindu sudah selesai sembahyang seperti beli wayan, beli kadek, dan mbok komang. Seperti biasa, sebelum mau trekking, kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan dan kelancaran saat naik dan turun, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Karena kita di sini agamanya berbeda-beda. Nah, kita sekarang mulai trekking. Trek pertamanya itu berada di sebelah kiri Pura Pasar Agungnya. Nanti teman-teman bertemu tangga, teman-teman tinggal turun terus ikuti trek atau jalur yang ke kanan. Nah, ini adalah suasana trek pertama di belakang pura. Di kesempatan trekking kali ini, Junior belajar untuk menjadi sweeper. Jadi, posisi Junior itu berada paling belakang untuk memastikan agar tidak ada anggota yang tertinggal di belakang. Trekking kali ini, Junior bersama 8 orang, yaitu Mbok Komang Juli, terus temannya Mbak Widya, Komang Triwis, terus ada Beli Komang, saudaranya Beli Wayan, terus ada Beli Kadek, sama Mbak Widya, Beli Wayan, terus Junior, sama Papa. Nah, setelah trek yang tadi, teman-teman akan bertemu pertigaan kecil. Teman-teman jangan ambil jalur yang lurus, karena jalur yang lurus itu untuk petani mencari rumput. Teman-teman ambil jalur yang ke kanan, karena jalur yang ke kanan itu jalur menuju puncak. Nah, trek dari Pura ke pos 1 itu masih tanah dan juga rimbun. Jadi teman-teman kalau naik pada siang hari itu masih enak lah, soalnya di sana tuh pohonnya tuh masih lebat, banyak rumput dan juga suara burungnya masih banyak. Jadi teman-teman itu tidak kepanasan. Tapi treknya itu terus menanjak, hampir tidak ada bonusnya. Jadi teman-teman gunakan sistem kemampuan teknis pendaki. Jadi intinya tuh teman-teman naik tidak perlu buru-buru dan juga atur pernafasan atau pergerakan. Kalau teman-teman menerapkan kemampuan teknis ini, teman-teman tidak mudah lelah, bisa mengatur nafas dan juga mencegah kaki kita kena kram. Dan juga sepanjang trek Gunung Agung tidak ada mata air. Jadi kalau teman-teman menerapkan kemampuan teknis ini, teman-teman bisa mengurangi mengonsumsi air minum teman-teman. Nah, kalau teman-teman di perjalanan sudah menemukan pipa air ini, berarti teman-teman sudah sangat dekat dengan pos 1. Tandanya itu bukan cuma pipa air saja, treknya itu juga sudah mulai bebatuan. Nah, setelah Junior naik selama 2,5 jam, akhirnya Junior sampai di pos 1. Estimasi 2,5 jam dari Pura ke pos 1 itu adalah estimasi trekking nyantai. Di pos 1 ada space untuk bikin tenda. Tendanya itu tidak bisa besar, untuk kapasitas 3 orang saja. Kalau lebih bisa menutupi jalur pendakian. Setelah Junior istirahat di pos 1 selama 1 jam, Junior dan teman-teman mulai melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Trek dari pos 1 ke pos 2 itu didominasi oleh bebatuan. Nah, saat Junior trekking menuju ke pos 2, itu Junior sangat beruntung teman-teman. Kan Junior ke pos 2 itu saat siang hari. Jadi saat Junior menuju ke pos 2, itu cuacanya mendung dan sedikit berkabut. Jadi kita tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Karena dari pos 1 ke pos 2 itu hampir sudah tidak ada pepohonan besar, tidak seperti trek dari Pura ke pos 1. Trek dari pos 1 ke pos 2 itu bebatuan, nanjak, dan hampir tidak ada bonusnya lagi. Jadi kalau teman-teman saat trekking lebih baik teman-teman pelan-pelan, hati-hati dan konsentrasi.
Karena kalau kita tidak hati-hati, itu kita bisa kepleset. Karena pijakannya itu bisa berada di batu labil. Kalau sampai keseleo, itu bisa berakibat fatal untuk keselamatan teman-teman dan rencana pendakian. Trek pos 1 sampai ke pos 2 itu sebelah kanan dan kiri itu sudah jurang. Meskipun tidak curam, itu tetap berbahaya. Walaupun tidak curam, kita tetap harus mengantisipasi bahaya jurang tersebut. Di pertengahan pos 1 dan pos 2 itu Junior sempat beristirahat dan menemukan tanaman yang bernama arbei yang sedang dilihat oleh Mbak Juli dan Mbak Widya. Tanaman arbei ini hampir mirip dengan beri, warnanya merah agak-agak pink. Tanaman ini sebenarnya beracun, tapi bisa dikonsumsi sedikit saja. Karena kalau kita mengonsumsinya kebanyakan, itu bisa mengakibatkan diare atau mencret. Berbeda dengan blueberry. Kalau blueberry kan kita bisa makan sepuasnya, tapi kalau arbei ini tidak bisa. Kita bisa tahu itu tanaman beracun itu dari daunnya. Kalau daunnya berbulu, itu berarti tandanya buahnya itu beracun. Setelah 2 jam Junior trekking, akhirnya Junior sampai di pos 2. Di pos 2 ada space untuk area camp, tapi tidak besar. Jadi kalau teman-teman buka tenda lebih dari 1, mesti terpisah. Suasana di pos 2 itu ada pepohonan, tapi pemandangannya itu terbuka. Junior sangat beruntung saat camp di pos 2 itu, jadi Junior di depan tenda duduk sambil ngopi, bisa langsung melihat lautan awan yang sangat indah dibarengi dengan terbenamnya matahari. Junior mulai start summit dari pos 2 ke puncak itu jam 6 pagi. Jadi Junior tidak mengejar sunrise. Tapi teman-teman yang mau sembahyang itu sudah agak pagian agar saat fajar itu sudah bisa langsung sembahyang. Lagi pula tugas Junior kan sweeper. Jadi Junior berada di paling belakang. Dan Junior juga punya tugas lain, yaitu membawa peralatan yang safety untuk jaga-jaga teman-teman yang di atas. Perlu diingat teman-teman, trek menuju puncak ada yang sangat curam. Jadi teman-teman harus menggunakan sepatu trekking. Dan agar lebih safety-nya harus menggunakan tali. Karena di sana tuh batunya labil dan mudah rontok. Dan juga kalau teman-teman misalnya di depan itu ada orang mau naik, lebih baik teman-teman menghindar dulu agar teman-teman yang di bawah tidak terkena batu yang dari atas. Trek ke puncak dari pos 2 itu sudah sangat jelas. Jadi teman-teman dari pos 2 tinggal lurus ke atas. Nanti setelah pos 3 itu teman-teman tinggal lurus ke atas sedikit, nanti belok agak ke kanan. Biasa di puncaknya itu ada bendera. Jadi kalau teman-teman sudah melihat bendera, itulah puncak kawah atau orang Bali bilang puncak soto. Setelah 2 jam Junior trekking, akhirnya Junior sampai puncak. Tapi Junior tidak langsung bertemu sama teman-teman yang sembahyang. Junior sampai puncak siang sekitar jam 8. Tapi teman-teman di puncak kawah harus hati-hati karena di sana tidak ada pembatas. Jadi langsung ke jurang kawahnya. Selagi Junior nunggu teman-teman seperti beli wayan, beli kadek, Mbok Komang yang lagi sembahyang, Junior duduk sambil menikmati pemandangan. Kebetulan awannya lagi bagus, ada lautan awan. Tidak sekian lama, teman-teman pun berkumpul. Akhirnya kita foto bersama dan turun. Karena keperluan teman-teman itu hanya sembahyang di atas. Dan Junior hanya mendampingi dan mengantarnya saja. Nah, itu saja informasi trek menuju puncak kawah atau soto Gunung Agung via Pura Pasar Agung. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Tetap di seputar pendaki, mendaki, dan gunung.